Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Masih bersama kita di Corner of Sepaga bersama saya Erman Budi Dan saya Rizky Ambarwati. Tetap sehat, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Saya juga cukup nervous banget. Sama Pak, saya Ya, juga sama. nervous ini. Jadi nanti kalau ada rotan berdeki di maklumi ya Bu ya. Ya. Sama. Ya. Saya juga ini ya malah apa ini ya, gemetar kayak orang jatuh cinta. Nah, beliau ini dari SMP Negeri 2 Umbul Sari. Biasanya kalau umbul-mumbul itu bingung Bu. Ya. Iya, Pak. Umbul Sari. Tapi cukup jauh ya Pak ya berarti dari sini. Lumayan gitu. Berapa kilo Bu? Berapa ya? 35 mungkin. 35. Kan Paleran. Nah, mungkin mikrofonnya didekatkan biar ya. Sekitar 25 kilo. Ini sebenarnya berawal dari cerita Bu Rizky ya. Iya. Dulu Ibu Lima. Nikmah ini menjadi pembicara di Dinas Pendidikan. Makanya saya tertarik untuk mengundang beliau. Kebetulan beliaunya adalah temannya Pak Kusnadi, mitranya Pak Kusnadi, sehingga Gus enak Pak tak undang Pak, karena saya ada hal yang tertarik yang akan kita ulik. Kemudian Bu, kalau boleh tahu sekarang tinggal di mana Bu? Saya di Karangrejo, Gunung Mas. Sekarang Jeruk Mas. Kemudian putra sudah berapa Bu? Alhamdulillah sudah 3. Sudah 3, sudah 3. Apa namanya? Kelas berapa Bu? Yang pertama sudah kuliah, ini Ya. di Shaoxing University, jadi kuliahnya di Cina. Di Cina. Wow, luar biasa dengan Cina ya. Patut kita tiru. Ya. S1 ya berarti. Iya, S1. Jadi benar ya, tuntutan ilmu walau ke negeri Cina. Ya, betul-betul lima walau Menjadi mesin ini, ya. ya. Mesin. Nah, yang kedua ini masih kelas 9 MTS. Kelas 9 MTS ya. Yang ragil ini masih kelas 1 SD. Satu Kelas SD. SD ya. Jaraknya agak jauh. ya. Lumayan. Banyak anak banyak rezeki. Alhamdulillah. Amin. Dan kawan-kawan tahu, saya juga menyapa kawan-kawan Majesa. Kebetulan ini adalah alumni Majesa, Madrasah Jember 1. Tapi beliau adik kelas saya. Walaupun saya kelihatan lebih tua mungkin hanya. Kalau memang iya Pak. Ya kan ya. Bukan Ya kelihatan kan ya, Pak. ya. Kalau selisih setahun 2 tahun kan sama. Ya, Lainnya ya. kan Iya. seumuran. Alhamdulillah seumuran kan. Seumuran. Berarti lebih muda. Nah, kita dulu Ibu Nikmah ini lulus tahun 99 di Madrasah Aliyah 1 Jember. Kalau Kalau jenengan Pak? saya lulus 97. Oh. Jadi mungkin saya kelas 9, bukan 9 dulu ya, 3 Bu ya? Ya, kelas 3. Kelas 3. Saya kelas 1. Kelas 1. IPA berapa Bu? IPA 1. IPA 1. Saya adiknya IPA 2. Alhamdulillah. Ibu, ya nanti sebelum kita masuk ke materi Bu, bagaimana perasaan Ibu jadi seorang kepala sekolah? Alhamdulillah. Jadi apapun tugas yang diberikan ke saya, insya Allah saya melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi amanah itu bukan sesuatu yang dibanggakan, tetapi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Catat kawan-kawan muda ya, bukan sesuatu yang dibanggakan. Dibanggakan. Nah, dibanggakan. Bu Ambar calon kepala sekolah. Wow. Masih jauh Amin. katanya, Pak. Pasti Amin. 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 Ya, ya, ya. Kalau boleh tahu dari tahun berapa jenengan jadi kepala sekolah kita? Ini sama dengan Bu Mahmuda, kepala sini ya. Iya. Jadi 2000 berapa ya? 2023 lah. 2023. 22 kita masuk. 2022. Kita selisihnya 100 hari dengan Bu Oh Mahmuda. iya, 2022 aduh sampai lupa. Tapi awal saya di SD lah. SD. Oh, di SD. Jadi saya penempatan awal kepala sekolah itu di SDN Karangrejo 3 dekat Karangrejo rumah. 3. Kumuk Mas anak Mas, tadi. nih. Kemudian dapat 11 bulan, jadi nggak ada 1 tahun. Saya dipindah ke SMP Negeri 3 Buger, Cemara. Itu yang jadi heboh Bu Ambar. Kenapa itu Pak? Ada seorang guru yang mendedikasikan kendaraannya untuk menjemput. Pasti dan pernah baca di koran itu. Ya, Ya, menjemput menjemput siswanya. siswanya. Ya, Setiap hari. Setiap hari. Wah. Makanya dia jadi kepala sekolah yang luar biasa biasa. terkenal. Iya. Bu Nikmah itu kepala sekolah terkenal. Ternyata lah. Kebetulan kenapa saya ambil tema ini karena waktu saya sampaikan tadi di Dinas Pendidikan ada 3 pemateri beliau, dan salah satu yang tertarik materinya hari ini adalah Bu Nikmah. Ini saya tertarik, maka kita kupas lebih lanjut biar nanti minimal kita
mengadaptasi dan mengadopsi. Siap. Monggo Bu Ambar. Oke. Jadi mungkin bisa langsung saja nih Bu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dibagikan kepada kami nggih. Yang ya bisa kami pelajari, bisa kami terapkan juga di sekolah ini. Pertanyaannya jangan Oh, sulit-sulit. tadi saya Tapi saya yakin Bu Nimah bisa jawab. Nggak jawab. Sekedar sharing. Iya, Sharing, ya. Ini sharing ya. Jadi sudah ada beberapa list pertanyaan di sini yang sudah disiapkan. Jadi yang pertama nomor 1 itu adalah menurut jenengan itu sebenarnya literasi dan numerasi sekolah itu bagaimana definisinya ya? Ini pertanyaan yang lumayan ini. Jadi sebenarnya literasi dan numerasi ini tidak bisa dipisahkan karena memang sama-sama memahami. Kalau literasi kan memahami teks, Ya, teks, ya. Jadi secara global aja kita ngomong definisinya. Kalau numerasi ini kan memahami angka-angka. Nah, di pembelajaran yang sekarang itu kan sudah input jadi satu semua, jadi literasi numerasi jadi satu, tidak harus literasi sendiri, numerasi sendiri, walaupun memang nanti misalnya di bahasa Indonesia lebih fokus ke teksnya. Oh, teksnya, ya. Nah, tapi kan juga tidak menutup kemungkinan misalnya ada soal cerita, misalnya jarak tempuhnya dari sekolah Berapa kilometer kilo, ya? ditempuh waktunya berapa menit, kan itu juga bisa. Nah, soal-soal AKM semuanya semuanya berjenjang kan ya. Itu kan juga sudah jadi satu kesatuan literasi dan numerasi. Kemudian literasi ini bukan hanya kita misalnya fokus ke menulis saja, tidak, tapi kita lebih mengajarkan ke anak-anak bahwa memahami teks ini juga mereka bisa melakukan itu, kemudian jadi anak-anak yang literat, artinya sangat ke lingkungan ini Bisa langsung diterapkan gitu. bisa langsung diterapkan dan lebih Mengena bisa. lebih mengena. Ya. Terus itu kok jadi lupa, ngopi dulu mungkin. Ya, kopinya. Kopinya dulu. Untuk kru kopinya nanti ya. Kopi ya, kopi bentar. Santai-santai kita. Bu Ambar kan minum kopi kan? Minum Pak. Minum kopi, alhamdulillah. Iya. Enak kopinya Bu. Alhamdulillah enak. Nah ini kopi spesial. Spesial. Ini kopi robusta dari Palembang. Wah, jauh sekali ini. Ya, ini tadi Bapak Herman yang membawakan spesial untuk jenengan. Kita lanjut tadi yang tidak bisa dipisahkan itu Bu. Oke. Literasi numerasi. Oke. Jadi kembali lagi tadi bahwa kita inginkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang literat. Artinya mereka lebih peka terhadap lingkungan, terhadap kehidupan sosial dan sebagainya. Contoh misalnya ada orang yang membawa berat gitu ya misalnya. Nah itu mereka dengan sigap membantu, meringankan. Contoh misalnya ada gerbang ditutup gitu, mungkin ada bapak ibu guru atau tamu yang mau keluar, kan anak-anak bisa dengan sigap langsung membuka. Jadi lebih ke arah sana. Berarti lebih aplikatifnya. Karena memang literasi dan numerasi kalau kita kan memang luas gitu, tidak terbatas hanya pada membaca. Nah ini contoh misalnya anak-anak yang passionnya di main bola gitu ya, dia membaca teori bagaimana menggiring bola, nah bisa memasukkan ke gawang. Nah ini berarti mereka sudah bisa Formasi 442. Oh, sehingga dibatalkan gitu ya. Ya, selama 442, 342. Saya nggak tahu itu Pak, informasi. Ada lagi sedikit Bu, ada mungkin apakah literasi ini hanya tanggung jawab guru matematika dan bahasa Indonesia? Karena yang kalau dalam benak saya Bu, literasi ya wis kayak guru bahasa Indonesia. Ya. Kemudian numerasi guru matematika dan lain juga Bu. Apakah itu kira-kira menurut Ibu bagaimana seperti itu? Literasi numerasi tanggung jawab kita bersama ya, Bersama, bukan hanya guru bahasa Indonesia, bukan hanya guru matematika. Jadi kan semua sudah tematik gitu ya, jadi satu tema itu semuanya termasuk yang terintegrasi. Dan begini, kita kan sebagai pendidik, sebagai guru dihukum dan ditiru ya. Artinya perilaku.
Artinya kita juga harus memberikan contoh ke anak. Contohnya begini, misalnya kita ngomong, ayo Mak dibaca bukunya, ayo baca lebih banyak lagi. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita membaca buku? 1 bulan itu berapa judul buku yang sudah kita baca? Jangan-jangan kita hanya ngomong kok, ayo baca buku, ternyata kita baca. sendiri nggak pernah baca gitu. Nah, kita lebih sibuk mungkin scroll medsos dan sebagainya. Walaupun di medsos itu juga banyak Juga sih, baca juga. bacaan. Tapi kan lebih kita sebagai pendidik mencari bacaan yang bergizi. Jadi seperti itu. Artinya kita literasi ini tanggung jawab kita bersama, dan yang utama adalah kita memberikan contoh. Oke, dicontohkan dulu. Oke, berarti cukup jelas. Ya. Bisa lanjut pertanyaan selanjutnya, Bang Bar. Berarti intinya poin yang digarisbawahi kalau literasi dan numerasi itu tadi artinya semua tidak terbatas di membaca dan bermain angka, dan juga tidak terbatas pada tanggung jawab oleh guru matematika dan bahasa Indonesia ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau di sekolahnya jenengan itu part literasi apa yang sekarang sedang dikembangkan? Di sekolah saya kan ada ini, kita terjadwal ya hari Rabu dan Kamis itu 40 menit. Jadi 40 menit lama, padahal biasanya gerakan literasi kan hanya 15 Ya, menit. 15 menit, 10 menit ya, 40 menit. Kita Enggak pagi khusus- atau pagi. Oh, paginya. Pagi sebelum pembelajaran itu, jadi jam pertama itu kita isi literasi itu selama 40 menit. Nah, ini bisa kita kombinasikan, tidak hanya anak-anak membaca buku saja, tetapi kadang kita kumpulkan dalam satu ruangan, misalnya kita berikan materi misalnya seperti jurnalistik. Ini kan Jurnalistik, juga ya, jurnalistik, ya. jurnalistik. Nah, ini anak-anak kan lebih tertarik juga bagaimana public speaking mereka, dan juga etika di jurnalistik seperti apa, mau bertanya ke narasumber dan sebagainya, ada unggah-ungguhnya dan ada etikanya, itu juga kita ajarkan. Selain itu, kadang misalnya mereka membaca, kemudian bukan hanya meresum aja. Contoh mereka bicara di depan, teman-temannya menyimak dan ada yang bertanya. Ini juga melatih keberanian mereka. Sudah bisa muncul ya pertanyaan ke anak-anak itu bisa. Insya Allah sudah, Sudah jadi bisa muncul, tergantung dari guru jam pertama itu. Oh, berarti Jadi yang ada di penanggung kelas jawabnya itu guru jam pertama. pertama. Ya ini Bu yang bisa Iya, dia. iya, iya. Nah, karena kan boleh tahu penanggung jamnya Iya, sulit ya. Ya. sulit. Berarti guru yang jam pertama. Iya, jam pertama maksudnya di jam keduanya. Jam keduanya udahnya ya. Monggo lanjut Bu Terus ya. untuk bacaan dari apa yang ada itu Yang dibaca. bagaimana? Apa ada temanya atau dibebaskan untuk mereka memilih itu? Untuk sementara karena kita agar anak-anak itu gemar membaca Iya. dulu, tertarik dulu, kita bebaskan. Jadi boleh novel, boleh komik, Ya, oh ya. boleh ensiklopedia, mungkin yang senang Ya. tentang sains dan sebagainya. Nah, ini kita bebaskan. Artinya bukunya ini non teks ya. Jadi Oh, buku non-teks. ya, bisa fiksi-fiksi itu malah mereka lebih tertarik. Berarti intinya yang pertama adalah menumbuhkan minat itu Minat ya. membaca. Minat membaca dulu. Wah, Ini sangat hebat. Iya. Ada kemarin tuh ada saya melihat berita Bu, di Swedia. Swedia itu sekarang mulai menganggarkan untuk siswa itu membacanya di buku. Jadi kan Kembali tidak buku ya, menggunakan tidak laptop, digital. tidak menggunakan Ya. digital. Bahkan anggarannya ratusan triliun gitu. Berarti alangkah konyolnya dulu kita meninggalkan buku, Iya, benar kita sekali. masuk ke teknologi, ternyata kita harus kembali lagi ke buku. Ya. karena memang Dan Bu Nima ini dia seorang penulis. wah. Ya makanya hebat sekali Bu Nima, dia adalah seorang Oh, penulis. pantas saja Pak, ada program jurnalistik Iya. juga tadi di sekolah ya. Oke, ya. Moga Bu lanjut Bu, yang selanjutnya. Ya, jadi itu. Terus kemudian ini, kalau untuk numerasinya sendiri, kira-kira yang menarik untuk dikembangkan di sekolah itu yang bagaimana? Yang numerasi. Yang Biasanya kan numerasi. kita agak kesulitan kalau Iya. numerasi. Oke. Matematika menjadi Momok ya Mas ya, momok. anak. Nah, ini semuanya. Dari zaman dulu ya. Betul. Jadi untuk numerasi misalnya kalau di dalam pembelajaran atau di P5-nya misalnya Mungkin Yang di pembelajaran pembelajaran apa yang ya? pembelajarannya. di dalam pembelajaran ya. Iya. Nah, ini kita ajak mereka lebih apa ya, secara kontekstual. Misalnya menghitung
luasan gitu ya. Luas, ya, Luasan. Ini langsung kita ajak misalnya ini apa ubin ini. Nah, ini mereka bisa langsung mencari real problem gitu Ah. ya. Berarti yang ada di sekitar kita. Pembelajaran. Jadi kita menggunakan alam ini sebagai laboratorium. Jadi tidak terbatas misalnya harus sekolah yang unggul dengan segala sarana prasarananya. Ya, sarana Tapi prasarana. kayak di sini sudah lumayan ini sudah sangat bagus sekali. Bahkan ini ada studio podcastnya dia luar biasa. Ini tempat curhat kami. Iya. Mengeluarkan unek-unek ya, Pak. Jadi kembali ke numerasi, contohnya seperti itu. Kemudian misalnya kita ajak mereka ke pasar misalnya. Pasar ini juga IPS misalnya. Ya. Jadi pasar itu kan ada pasar abstrak, ada pasar tradisional. Tradisional, ya. Nah, kita kalau pasar abstrak anak-anak kan sudah tahu sendiri Ya. ya di TikTok, di Shopee dan sebagainya, Awesome itu kan banyak. Nah, di pasar tradisional juga. Ya, agak dekat kalau. Nah, di pasar tradisional ini kita ajak juga mereka. Nah, bisa misalnya harga cabai sekian, terus dijual dengan harga sekian, labanya berapa? Ini kan juga menghitung. Berarti praktek Iya, langsung bisa gitu ya, Bu, praktek ya. langsung seperti Oke, itu. ya. Selanjutnya. Selanjutnya kemudian ini karena literasi dan numerasi itu kan berarti juga tidak terlepas dari membaca, terus kemudian fokusnya anak-anak gitu. Kalau di menurut jenengan keberadaan HP atau gadget itu punya pengaruh atau tidak terhadap budaya literasi dan numerasi? Iya, pengaruhnya luar biasa ini. Itu Ya, berdampak ya, Bu ya? dampaknya Besar luar ya? biasa sangat. Jadi kita memang tidak bisa membendung teknologi, tapi kita bisa mengarahkan teknologi. Jadi teknologi yang ada ini kan Seperti seperti air bah, tidak bisa dibendung, iya, hanya bisa dialirkan. Dan juga seperti ujung mata pisau ya. Ya, tergantung kita menggunakannya, apakah bisa melukai atau bisa hal yang bermanfaat dan seperti itu. Jadi kita lebih arahkan. Itu tadi kita nggak bisa membendung teknologi, tapi kita bisa mengarahkan mereka. Misalnya, ayo gunakan AI ini untuk hal-hal yang Ya, sekarang lagi trennya AI. AI misalnya. Nah, mereka cari referensi apa, misalnya pakai ChatGPT atau yang lain, itu kan bisa kita arahkan memakai atau waktu kemarin itu juga UTS kita coba. Sekarang namanya bukan UTS ya, apa? Iya. Asesmen tengah semester. semester. Nah, asesmen tengah semester ini kita coba pakai Android. Android. Ya, Oh, sudah dicoba. Sudah dicoba. Menggunakan Kita apa? pakai ke kampus. Google Form. Iya, pakai Google Form. Aku suruh belajar. Iya. Pakai Google Form, tapi sementara pakai itu kita sebenarnya ingin kembangkan ke aplikasi lain sehingga ketika mereka login sudah tidak bisa buka browser. Oh gitu ya. Kan Ya. kalau Google Form masih bisa buka Iya, browser. iya. Ini ya cheating. Nah, ini kemarin baru percobaan aja. Artinya seperti itu kan teknologi itu bermanfaat. Bermanfaat. Oke. Berarti tergantung bagaimana kita bisa mengontrolnya gitu. Ya. Jadi lebih dikuatkan ke anak-anak. Jadi Tapi kan memang larangan HP itu dari- ya. Di sekolah tidak boleh Mbak. Iya, tidak boleh membawa HP kecuali jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu Iya. mereka boleh membawa. menggunakan handphone. Ya. Itu pun tetap dalam pengawasan Pengawasan. kita. Sama Pak ya, kita Ya, sama juga di kita. sini tidak membolehkan anak-anak untuk membawa HP karena takut fokusnya Iya. berbeda jadi. Jangankan yang anak-anak kita aja kan Nah, sana iya, ya. sama. Ketika Gambar kita kalau duduk, ngajar kan. Waduh. Iya. ya, kita duduk Kan bertiga sama ya. itu kan normal. Iya, iya. Normalnya gini, ini tiba-tiba HP saya bunyi titit sopo ya kan masih ya, karena titit oh sopo pasti dibuka. Ya, jangan kan anak-anak kita pun Kita sama. akan penasaran ya. Iya. Iya. Ya ini lumayan ya mendekatkan yang jauh dan menjauhkan Ya. yang dekat. Nah, iya benar sekali. Oke, untuk berikutnya kalau tantangan terbesar Ibu dalam menjalankan budaya ini Pak Budaya ya, literasi numerasi. Kan jelas tantangannya ya berat sekali luar pasti. biasa. Saya malah ingin tahu bener awal-awal jenengan untuk membuat gerakan itu pasti banyak tantangannya. Karena kan juga butuh sumber daya yang banyak. Apa tantangannya? Sumber daya, support system. Ya, terima kasih. Tantangannya sebenarnya satu ya, rasa
males gitu ya. Malas itu ya. Berarti Jadi harus diri sendiri, Bu, ya? Iya, tantangannya terbesar itu dari diri kita sendiri, jadi males. Nah, sebelum kita itu tadi kan, kita memberikan contoh, sebelum kita menggerakkan orang lain kan terlebih dahulu kita bergerak. menggerakkan diri sendiri. Kita menggerakkan diri sendiri, kemudian baru menggerakkan lingkungan kita, seperti itu. Nah, insya Allah ketika saya ngomong, teman-teman, kita menulis, kita membaca buku atau membuat karya misalnya, nah saya kan juga sudah mencontohkan itu. Ya, Saya sudah mencontohkan itu, walaupun literasi tidak hanya tidak hanya terbatas dengan membaca, menulis atau membuat karya buku. Nah, ini juga guru PAI saya, Pak Rosidi, Ustadz Rosidi ini kemarin juga sudah konsultasi, ini saya sudah siap, ini sudah beberapa bab, jadi sudah siap, insya Allah nanti juga membuat buku, ya, membuat buku yang sangat dibutuhkan. Jadi kan kalau di PAI kan ada PAIS berkarakter. Berarti modelnya musuh sendiri kan ya? Ya, jadi ngambil dari karakter itu kan ada berapa karakter di situ. Jadi beliau menyusun itu diambil dari referensi kitab atau mungkin dari buku-buku yang lain. Jadi kemarin sudah konsultasi, sudah dapat 40 halaman. Luar biasa. Berarti dampaknya jenengan ke rekan-rekan juga besar sekali. Ya, virusnya. Tapi memang kadang harus dipaksa. Ya. Iya. Yang muda-muda tuh harus segera bangkit. Ini berarti contoh dari karya jenengan gitu ya? Iya. Jadi ini bisa diangkat Bu, benerin kamera. Diangkat. Ya. Kita tunjukkan ke yang ini lebih ke fiksi ya, kayak novelet ya, Kidung Rindu Zahra. Ini tentang apa ini, Bu? Ini ya Romantis, novel romantis. Romansa ya. Romansa. Bukan pengalaman pribadi. Oh, Pengalaman pribadi teman-teman ya, yang bisa. dikumpulkan. Jadi kita menulis itu kan banyak dari ide, bisa dari Iya. pengalaman sendiri, bisa dari pengalaman orang lain dan sebagainya. Nah, ini contoh ini dengan sholawat, gerai, derajat dan tangkat. Ini buku awal saya nulis ini. Sebenarnya kalau saya baca lagi enggak banget bahasanya, tetapi saya sangat bahagia. Awal nulis ya. Awal pesan. Ya. Nah, ini karena ada yang mengucapkan terima kasih ke saya. Bunda, terima kasih. Saya baca buku jenengan, saya katut P3K kalau Elah sekali. Jadi ya enggak lah, bukan karena baca buku saya. Tapi karena selawat itu usaha memang hebat Bu. jenengan. Kalau selawat itu mengalahkan segala. Ya, itu. Dan ini berarti ternyata literasi memiliki dampak yang besar Oh, terhadap iya. orang lain ya, Bu ya. Paling tidak kan gini, nanti kan ketika kita meninggal kan gitu, Ya. semua amal terputus. Saya berharap tulisan-tulisan ini menjadi amal jariah. Ya, amin. Yang ini blended. Ya, ini blended Ada learning. bahasa Inggris blended itu. Blended learning melesatkan motivasi dan hasil belajar. Jadi ini dari karya tulis ilmiah saya, dulu pernah juara 1 Udah di mana Bu? Saya kuliahnya di UNESA. Di Unesa. Ya? Universitas Negeri Surabaya. Surabaya. Lulus 2004. 2004 ya. Oke. Terus sekarang 2004. pacet barengan. Iya. S2-nya juga kembali di UNESA. UNESA. Lulus 2017. Nah, ini dulu saya ikutkan lomba karya tulis tingkat nasional, juara 1 tahun 2016. Nah, karena karya tulis itu biasanya atau skripsi atau tesis, kalau kita letakkan di lemari saja kan nggak ada yang baca. Iya, Atau sayang. mungkin hanya di perpustakaan sekolah atau perpustakaan kampus misalnya, yang baca kan hanya itu. Makanya ini saya ubah, jadi KTI itu diubah menjadi buku. Oh, itu dari KTI ya Bu ya? Dari KTI ke buku ya. Nah, nanti teman-teman mungkin yang punya tesis atau punya skripsi yang nganggur bisa menghubungi saya nanti. Kita adakan pelatihan bagaimana mengubah KTI Biar menjadi skripsi buku. buka itu. Menarik ya. Jangan bilang beli Iya, ya. iya. Nah, kita tidak beli. Enggak, tidak. Nah, ini kebetulan ini buku anak saya yang sekarang kelas 9 MTS. Berarti putranya Sudah bisa. menurut- Putranya Putranya juga. ini Fans Boys. Makanya bibit bobot-bobot itu perlu bawa. Perlu. Nah, jadi ibunya penulis pasti penulis. Ya. Ya, karena dipaksa. Enggak, tapi pasti itu tetap keturunan itu jadi nomor 1. Ada ini, ada energi gen, positif genetik. yang Energi positif. menurun. Jenengan ibunya apa Bu Ambar? Ibu saya pedagang. Pedagang? Nah, Oh, itu pedagang Mas. Sama. Iya. Tadi dagang apa, Bu? Sembako.
sembako Ibu. Alhamdulillah. Yang ini, Bu? Kan juga bisa untuk jadi affiliate juga. Iya, bisa. Komisinya kan banyak Ya, sekali. lumayan, lumayan. Yang ini Bu, yang ini. Ini buku saya, jadi apa? Kecergam ya cerita. Cerita gambar. Oh, ya. untuk anak-anak ya, Bu, Untuk ya? anak-anak. Ini ada gambarnya sekali. Ada ceritanya. Yes, luar Ini untuk biasa. anak SD. Kok SD? SD juga bisa sih. Oke. PK, PK. PAUD. Sudah banyak sekali karya yang Alhamdulillah, dihasilkan. kalau untuk buku solo insya Allah ada 11. Wah. Jadi memang gini, saya misalnya dulu pernah di SDN Karangrejo 3, itu saya juga tuliskan apa yang pernah saya lakukan di SDN Karangrejo itu. Waktu itu bukunya kalau nggak salah apa ya, lupa saya. Bentar. Itu waktu Saking ketika banyaknya. jenengan Iya. dari SD. Tapi luar biasa sekali Pak ya, di tengah kesibukan menjadi seorang kepala sekolah kan pasti tidak mudah Pak Oh, nulis meluangkan itu waktu sulit untuk juga menulis. Bu. Saya itu belum pernah bisa menulis diri saya sendiri. Ya itu mungkin nulis diri sendiri Iya. dan juga membaca orang Membaca orang lain. membaca diri Lah, sendiri, membaca orang lain. membaca orang lain bisa Ya, Pak, membaca membaca diri diri sendiri sendiri, ya, ya, iya, serius. Bisa. Iya, aku orang apa ya? Harus aku ya. Wah, luar biasa sekali. Hebat sekali. Jadi beliau itu karyanya banyak. Jadi kawan-kawan saya itu memang juga banyak yang penulis Bu. Jadi penulis itu memang tipikalnya seperti itu. Diam, kemudian tidak banyak bicara, moro-moro banyak Ada tulisannya. karyanya. Tulisannya. Ya, karena Nanti kan diamnya banyak. dituangkan Diamnya dalam dituangkan tulisan ya. tadi, Pak. Kalau kita kan coret-coret tempo. Ada lagi pertanyaan Mas Yanti? Masih ada? Masih Pak. Nah, Masih. kalau tadi itu tantangannya ternyata ya berat sekali ya. Tapi kira-kira butuh berapa lama Ibu untuk menumbuhkan budaya literasi menjadi lebih ya sedikit meningkat lah setidaknya. Setidaknya berdampak di sekolah itu butuh berapa waktu? Ya butuh apa ya Pak? Ya itu kan terus berkelanjutan. Apa efeknya Terus bisa dilihat berkelanjutan. mungkin 1 bulan kita melaksanakan Nggak sudah bisa, Pak. tidak bisa ya? Nggak bisa. Bisa. Hmm. Tapi memang kalau dalam pelatihan kan kita lebih ke istiqomahnya ya. Istiqomah Ya. itu kan sulit ya. Konsistennya mudah ya, itu, Mas. ya, yang mudah istirahat. Ya. Jadi itu Bu Nima Beda ternyata sekali, Pak, lucu ya. juga, Pak. mudah istirahat. Beda sekali ternyata Ya. ya ngobrol sama Ya, seorang ya, penulis ya. itu diksinya. Jadi memang perlu istiqomah itu. Nah, untuk istiqomah ini agak sulit. Apakah dampaknya seperti apa? Untuk di rapot mutu kan kita belum tahu. Saya di Ya, SMP Negeri 2 Umbulsari kan baru 1 tahunan ini. Baru dilihat nanti Numerasinya ya, kan, ya. numerasinya seperti apa. Tetapi untuk yang langsung bisa dilihat karya kemarin siswa kami 2 sudah menghasilkan karya buku, sudah beli Karya ISBN. ISBN. Lupa tadi nggak saya bawa ke buku. Iya. Jadi sudah ada 2 karya buku. Nah ini kita fasilitasi, kita ajari mereka menulis mulai awal sampai penerbitannya. Oh, penerbitannya. Jadi emang kan penerbit. Karena ada zat Langsung ISBN-nya ya, Bu, Bu, ya? ya. Oke, jadi penerbit itu kan ada 2, ada penerbit indie, ada penerbit mayor. Seperti Gramedia itu kan penerbit mayor. Kalau Mayor. kita kan penerbit indie yang kita biayai sendiri, kita publikasikan sendiri, kita promosikan sendiri. Kalaupun ada laba masuk kantong Oh sendiri. gitu. Berarti ada beda ya Bu ya? Ada beda. Itu kalau misalnya kalau untuk yang pemula Bu, bisa itu Bu. Bisa. Bisa. Jadi nanti kita bisa adakan pelatihan baik itu daring atau luring. Luring, ya, Nah, ya, ya. jadi mengimbaskan literasi itu seperti apa. Hmm. Selain mereka minat baca, mungkin setelah membaca mereka mau menumpahkan Isi unek-uneknya, isi hatinya atau isi pikirannya Ya, gitu bisa. betul. Karena saya menganggap apa ya? Saya nulis ini lebih ke curhat. Jadi Goresan hati. apalagi kan perempuan ya Mbak ya, Iya. kan sehari Tambah harus melang. menumpahkan 20.000 kata. Kata, Iya. sekali ya. Makanya jenengan kalau istrinya ngomel ya didengarkan Oh, saya kalau saya ngomel saya diam Bu. Kadang 2 hari saya diam Bu. kan harus mengeluarkan 20.000 Betul, kata. betul, betul. Nah untuk itu Oh, saya apa ini Pak? saya untuk menumpahkan 20.000 kata ini saya dengan menulis. Menulis, ya. Kadang-kadang kan saya tuliskan di status, di Facebook ataupun Ya, ya. kadang di blog apa Gurusiana atau Kompasiana. Nah ini saya tuliskan di sana. Nah kemudian ini kumpulan-kumpulan dari tulisan-tulisan itu, misalnya itu sebagai best practice kan juga bisa. Iya. Ya, best practice ya. Nanti bisa kita bukukan. Nah,
Cuman kita pakai penerbit tinggi yang kita terbitkan sendiri, kita biayai sendiri. Nah contohnya yang sukses besar ini Neng Hilma Anis ya. Ya, Oh, saya iya, sudah iya. baca itu Ya, novelnya. novelnya ini Saya masih luar Ini belum biasa. penggemarnya, kebetulan Bapak Herman ini penggemarnya. Saya- Saya Penggemarnya. ya kak penggemar jadi yo. Cuma novelnya bagus ceritanya. Akan diangkat ke layar Ya saya lebar tertarik itu juga. kan itunya Bu. Misalnya ada bukan asli kiai kemudian masuk ke pesantren, itu yang tertarik saya itu. Tuh, kalau beliau kan Aslinya memang itu, sudah ya. basis Aslinya itu. basis pesantren. Saya juga nonton filmnya itu. Oh, lah itu kan luar biasa. Terus kemarin ada Gus Birunya ke sini ya Pak Gus ya? Biru tuh kesini Bu kemarin. Wah, Yang luar suaminya. biasa. Foto-fotoan Pak. Nah, kita ngomong penerbit ini. Ya, Nah, ini dia dia. itu kan punya penerbitan sendiri. Jadi dibiayai sendiri, dipromosikan sendiri. Kalau untung laba kan masuk kanan sendiri. Betul. Beda dengan penerbit mayor. Kalau penerbit mayor itu dibiayai semua oleh penerbit, Penerbit, kita nulis saja, Bu, ya. penulis hanya 10% dapat gitu, Bu, ya. 10% aja 10%. dari ini. Kalau mungkin anak-anak di apa ya, di kompor-kompori, diprovokasi. Tapi memang misalnya. penting Bu, nanti kan Bisa penulis untuk itu wirausaha. Iya, penting Iya. juga. siapa tahu kan maksudnya sudah digali bakatnya dari kecil, dari SMP, SMP. siapa tahu nanti Eman-eman bisa kalau dia tidak dikembangkan tidak lagi. naik eman-eman. Nah, apalagi sekarang kan sudah mulai dikembangkan lagi, dikembalikan anak-anak untuk rajin membaca Baca buku. buku tulis, bukan yang berupa digital gitu. Kalau yang dari perpustakaan Bu, jenengan kan ngadakan literasi yang 40 tadi, itu sumber bukunya tuh ngambil dari perpustakaan apa ada guru-guru yang misalnya meminjamkan atau apa? Ngambil dari perpustakaan. Yang ada ya, Iya, Bu, ya? di perpustakaan itu kita sediakan yang non teks itu. Kemudian juga yang tahun ini kita anggarkan buku-buku literasi. Oh, literasi. Jadi biar mereka lebih tertarik. Kalau hanya buku pelajaran aja mungkin mereka juga Bosan, ya. sudah buku Gurunya pelajaran. nanti masuk belum lebih ya. Jadi biar mereka membaca yang mereka sukai, tapi tetap kita kontrol bacaan-bacaan yang bergizi, jadi bukan yang mengandung unsur sara atau Ya. pornografi gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Terus berarti itu dari proses anak-anak mulai awal menulis hingga saat ini sudah mereka punya karya itu berapa lama jadinya? Kalau itu 1 bulan, karena kita deadline. Waktu itu kan kita ikutkan pelatihan memang. Jadi ketika kita ada pelatihan memang deadline-nya 1 bulan. Dari pelatihan itu 3 kali Zoom misalnya kalau pakai Ya. Zoom, atau 3 kali tatap muka boleh. Nah, selesai nggak selesai naskah dalam waktu 30 hari 30 hari, harus ya. selesai. Nah, Tapi kan sukses akhirnya. Iya, tapi sukses. kan the power of kepepet. Wah, jurus Tapi baru. berarti itu Power of monitornya harus kepepet setiap ya. hari ya Ibu ya untuk anak-anak Iya, ya? jadi the power of kepepet ini makanya harus ditanya sudah dapat berapa halaman jadi Terus di support terus ya, ya. untuk mendaftarkan di ISBN minimal kan 50 sampai 60 halaman. 50 sampai ada 60 halaman ada 50 batasannya ya, ya. ada batasannya. Jadi biar aman kita batasi misalnya 60, karena sebelum di layout itu kan kalau kita ngomong aja 50 khawatir kurang. Iya. Ya. Jadi kita ngomong Takut kena minimal editing segala macam. 60 Nanti ada halaman beberapa isinya saja. Isinya saja ya. Nah ini yang satu anak ini malah sampai hampir 200 halaman ini. Ini Ah, saya. kelas novel SMP. ini. Iya, luar biasa sekali. Mas banyak anak Indonesia tuh udah bagus-bagus. Dan ide mereka itu Idenya. lebih imajinatif ya, lebih bagus ya daripada kita kayaknya. Karena mereka juga melihat dunia lebih luas dari kita. Bu. Mereka bisa melihat dunia lebih luas karena Iya. teknologi sekarang. Teknologi. Kalau kita dulu kan terbatas ya Pak ya. Tapi jangan lupa kopinya. Ya. Kopinya. Mau kopi? Iya, mau ngopi. Ngobrol pintar dan ngolah pikiran. Mantap kopinya. Kopi ini dari Palembang. Ya, iya, karena dari Palembang itu jauh Jauh. sekali. Biasanya kan kalau sudah minum kopi ini pasti akan cari kopi ini. Berarti nanti Nanti saya kita harus kesini hubungi. lagi Ya, atau tapi akhirnya dikirimi beli. aja. Oh ini promosi, Masalah. promosi. Bagian kewirausahaan Iya. ya. Bagian pemasaran ya. Pemasaran. Masih ada berapa pertanyaan? Ada? Ini ada, tapi kaitannya dengan P5 ini Bu. P5. Sama apa namanya kurikulum yang baru. Kurikulum baru. Karena sekarang berganti Bu. Apa kurikulumnya? Bukan kurikulum, bukan itu ya. Bukan. Bukan. Kan 7 kebiasaan baik
dengan P5 urgensinya masih ada nggak kira-kira? Sama pembelajaran. Bisa juga mungkin orang-orang ada yang menyebutnya strategi pembelajaran, tetapi bukan model pembelajaran. Kalau model pembelajaran itu kan sudah ada sintaknya. Ya, sintaknya. Nah, di planning sendiri itu kan ada 3, ada joyful learning, jadi pembelajaran yang menyenangkan. joyful. Kemudian apa meaningful, Ya. pembelajaran bermakna. Terus satunya apa ini agak lupa saya. Di foto Mas ya, dengan Iya, seluruh. sama. Jadi satunya pembelajaran berkesadaran. Berkesadaran. meaningful, sama joyful. Joyful. Jadi ada 3 itu. Berarti nanti tidak banyak berubah Bu ya perkiraan kalau dengan 17 sampai dengan P5 itu kayaknya masih nyambung Bu ya, tidak banyak perubahan. Nah, jadi P5 tetap. Kayak kemarin itu teman-teman bertanya, terus gimana Bu untuk Ya, P5? P5, Tetap P5. kita tetap jalan. Nah, cuman ini saya baca dulu biar nggak salah Ya, ya, ya. biar nggak salah. Iya, iya. Kita tunggu. Berarti intinya sebenarnya tidak ada yang berubah ya. Ya, tetap. kayaknya gitu. Tetap. Karena kadang-kadang kawan-kawan juga bingung juga. Sekarang ada 7 kebiasaan baik, kemudian bagaimana dengan P5? Nah, Ternyata itu masih ternyata saling kalau berkaitan. makanya kan yang bisa menjawab kan yang berwenang dan yang tahu. Kadang-kadang kan kawan-kawan hanya memanai saja. Wah, kurikulum berubah, bingung wes. Ya. Udah bingung. Ini jadi saya ngerpek ya karena Ya, nggak apa-apa. khawatir salah. Jadi di learning atau pembelajaran mendalam ini kan ada 3, berkesadaran, pembelajaran berkesadaran atau mindful, kemudian bermakna. Ya, ini meaningful dan yang terakhir joyful. Jadi pembelajaran yang menggembirakan atau menyenangkan. Nah, kemudian ini dimensi profil lulusan. Kalau yang kemarin kan kita ada 6 kalau nggak Iya. salah ya. Ya. Nah, sekarang ini ada 8. Nah, ini ditambah yang 1, yang ke-7 ini Ke-7. kesehatan, yang ke-8 komunikasi. Kalau lainnya sama. Oh, berarti yang 6 Berarti itu hanya tetap nambah. ada ya, Ini ada dimensi profil dimensi. lulusan yang kemarin 6. Nah, sekarang 8. Ada tambahan yang 7 ini kesehatan dan yang ke-8 komunikasi. Komunikasi. Kemudian ada tambahan lagi. Kalau yang kemarin filosofisnya ini hanya Ki Hajar Dewantara ya. Ya, ya. Nah, sekarang ada filosofis Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh, Ada Kiai Haji Ahmad tambahan. Dahlan. Nah, kalau misalnya saya boleh usul, sebenarnya saya juga iri, saya ingin nambahin lagi Ya. filosofi Kiai Haji Hasyim Hasyim Asy'ari. Asy'ari, ya, ya. Kan mereka sama-sama orang Iya, pendidikan iya. memang, betul. Iya. Itu layak juga karena Kiai Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim besar ya, Asy'ari Pak, itu ya, dalam tokoh masyarakat. besar yang memang dedikasi beliau ke pendidikan. Ya. Usul aja Bu. Iya, ini ada podcast ya. Kita Ya, dukung usul. Oke. Pak Prabowo usul lagi. Ya, jadi Semoga landasan sampai. landasan Ya, filosofisnya Pak Menteri bisa ditambah lagi betul. dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Asy'ari. Saya sepakat. Sepakat. Karena orang nadi. Ya, ya, karena ya kita tahu juga beliau berdua itu sangat intens kan. Ya, dalam dunia pendidikan luar biasa Luar biasa kiprahnya. intens. Ya, jadi kembali lagi bahwa deep learning ini bukan kurikulum baru, tetapi hanya pendekatan Pendekatan pembelajaran. pembelajaran. Jadi pembelajaran yang lebih mendalam sehingga diharapkan itu anak-anak lebih bisa berpikir kritis dan lebih inovatif gitu. Mereka misalnya berkesadaran ya, belajar yang sadar, oh yo aku butuh Ya, materi butuh. ini. Bukan dipaksa Butuh. tapi butuh dengan materi ini. Tapi memang awal kadang-kadang kita harus Paksa dulu. dipaksa. Paksakan sedikit kadang nggak apa-apa Harus, untuk menumbuhkan, itu diperlukan memang, Bu, ya, ya. untuk menumbuhkan kesadaran. Iya, saudara. Dan itu yang susah ya Bu ya. Iya. Mungkin Waktunya sangat terbatas. Bu. Iya. Jadi Yang- karena waktu terbatas nanti mungkin kita bisa bincang-bincang nanti di luar podcast ini hal yang kurang. Tapi untuk podcast kali ini saya minta kata-kata mutiaranya Bu. iya, quote Quote, untuk hari aduh. ini. Tadi nggak ngomong dulu, Iya. ngomong Oh, saya iya, kan iya. Ya kan kepala sekolah cepat Pak. Karena ini materinya literasi, Literasi, ya, tadi ya. ya. Jadi begini, apa yang terucap akan lenyap, apa yang tertulis akan abadi. Diulang Bu. Apa yang Nah, apa yang Apa terucap yang terucap akan lenyap, apa yang tertulis akan akan abadi. abadi. ini ajakan untuk menulis gitu berarti ya Bu ya. Jadi kan seperti tadi saya sampaikan sebagai amal jariah. Amal kita. jariah, oke. Benar. Oke, hari ini cukup sekian. Nanti kita sebelum mengakhiri, setelah saya salam, kita nanti salam corner of Barga Iya. pakai C. Pakai Ya, C. pakai C ya. Tapi Nah, bukan guru penggerak kemarin ya. Bukan. Saya kan Bukan. ya. Pakai C ya. Tapi terima kasih sekali Ibu ya Sekali. sudah berkenan Terima datang kasih ke berkenan hadir sini. dari sini meluangkan waktu
dan Sama-sama. dengan kesibukan Ibu sebagai kepala sekolah yang luar biasa sibuk, dan kami cukup terhormat dengan dari Ibu. Kami bangga bahwa Ibu masih mau berbagi ilmu dengan kami ini. Kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Corner of Sepaga. Kita ulang sekali lagi. Salam Corner of Sepaga. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oh, kira jam itu. Nggak dipotong nanti. 40 menit. 40 menit. Oh, 40 menit. Nggak Keren, sampai keren, sejam. keren, keren, keren. Keren. Kopi ini Mbak, dihabiskan. Ada podcast gak di